jangan maju lagi, Res. Lihatin tuh, mereka semua ngeliatin Bella. Dingin, tolong, tempat ini dingin banget, Res. Fajar, tolong aku, badan aku nggak bisa digerakin. Kita harus gimana? Mereka makin dekat, muka mereka hancur semua, baunya busuk banget. Tolong, siapapun tolong kita. Suara loncatannya keras banget di telinga aku. Mereka marah, mereka nggak mau kita pergi dari sini hidup-hidup. Ampun, ampun, maafin aku nggak bakal sembuh lagi, ampun. Diminum dulu tehnya, mumpung masih hangat. Jadi maksud kedatangan adik-adik ini mau mendokumentasikan ada di Karanganyar. Bener begitu? Iya bener Pak Kades, kami rencana mau bikin video dokumenter mini buat tugas akhir, sekalian diunggah ke media sosial. Kemarin kami lihat foto desa ini bagus banget waktu sore, makanya kami tertarik ke sini. Desa ini memang kelihatan tenang. Kalau siang silahkan, kalau mau ambil foto di sekitar sawah atau tanya-tanya ke petani, warga di sini ramah-ramah. Tapi ada satu hal yang paling penting dan wajib kalian patuhi selama ada di sini. Hal apa itu, Pak? Apa ada pantangan khusus yang nggak boleh kami langgar? Di ujung hutan sebelah utara ada sebuah gerbang kayu tua yang udah lumutan. Kalau kalian jalan-jalan ke sana, jangan sekali-sekali melewati gerbang itu. Apalagi kalau matahari udah mulai turun dan senja datang. Pokoknya sebelum maghrib kalian semua harus sudah kembali ke rumah. Memangnya kenapa ya, Pak? Di balik gerbang itu emang ada apaan? Apa hutannya masih banyak hewan buas atau jalannya jurang? Bukan hewan buas, tapi ada wilayah yang udah bukan bagian dari dunia kita lagi. Maksudnya, Pak? Itu desa Tuwe yang dikutuk karena wabah puluhan tahun lalu. Korban-korbannya tidak dikubur dengan layak. Jiwa mereka tertahan di sana. Orang-orang sini menyebutnya desa pocong. Kalau kalian nekat masuk, setelah senja, kabut akan mengunci jalan pulang kalian. Hari ini masih aja jual cerita begituan buat nakut-nakutin pendatang. Klasik banget ya taktiknya. Jangan keras-keras, nggak sopan. Kita dengerin aja dulu, cari aman. Baik Pak Kades, kami paham. Kami janji nggak bakal mendekati wilayah utara itu. Kami cuma fokus di sekitaran perkampungan warga aja kok. Terima kasih banyak ya atas peringatannya. Gila, dapet banget nih suasananya. Kabutnya dapet, kesan mistisnya desanya juga kerasa banget, Bel. Coba kamu jalan agak ke tengah sawah deh, biar ada objek manusianya. Nah, gini dong. Ini namanya sinematik. Cerita Pak Kades tadi siang itu cuma bumbu biar desa ini punya daya tarik mistis. Biar viral. Nggak usah terlalu dimasukin ke dalam hati ya. Tapi ini udah jam 5:15 loh. Bentar lagi maghrib. Kalian nggak ngerasa aneh apa? Aneh kenapa? Ini kabutnya kok turun cepet banget ya. Tadi pas kita baru sampai sawah pandangannya masih jelas. Sekarang ujung jalan aja udah nggak kelihatan. Iya, benar kata Vina. Anginnya juga mendadak dingin banget, nusuk sampai ke tulang. Perasaan aku dari tadi nggak enak banget. Kayak ada yang merhatiin kita dari balik kabut itu. Kita balik ke rumah homestay sekarang yuk. Reza, ayo balik. Bella, Fajar, udah cukup dokumentasinya buat hari ini. Ayo kita balik. Kita ikutin saran Pak Kades tadi. Jangan cari perkara di kampung orang. Bentar dulu, Res. Tanggung banget. Lihat tuh di depan. Itu kan gerbang kayak tua yang diomongin Pak Kades tadi. Penasaran banget aku. Katanya ada orang masuk, tapi malah bikin makin pengen tahu ada apa di baliknya. Ayo ke sana bentar dong. Cuma foto-foto di depan doang kok. Nggak bakal masuk jauh. Bel, jangan jauh-jauh. Udah Bel, kita udah sampai di depan gerbangnya kan? Kamu udah lihat sendiri. Sekarang kita putar balik. Ini bener udah mau maghrib, suasananya udah nggak beres. Kalian ini penakut banget sih. Coba pikir pakai logika. Kalau tempat ini emang berbahaya, kenapa nggak dijaga sama warga? Kenapa cuma dikasih gerbang rosokan kayak gini? Ini tuh cuma trik psikologi biar hutan mereka nggak dirusak sama orang luar. Mbak, kamu bisa nggak sih sekali aja nggak usah sok tahu? Kita di sini pendatang. Kalau ada apa-apa sama kita, siapa yang mau tanggung jawab? Pak Kades sudah wanti-wanti dari siang. Tuh, aku udah lewat. Ada apa? Nggak ada apa-apa kan? Nggak ada setan, nggak ada kutukan. Fajar, ayo ikut aku masuk. Di dalam sana pohon pinusnya rapi banget. Bagus banget buat foto video kita. Sayang banget kalau dilewatkan. Aduh, tapi emang keren sih visualnya di dalam Bel. Gimana? Kita masuk 5 menit aja deh. Habis itu langsung lari keluar. Janji cuma 5 menit biar dapat gambar estetik.
Jangan masuk, aku mohon. Bau di dalam sini aneh banget, kayak bau tanah kuburan yang baru digali, campur bau busuk. Jangan masuk, Bella. Yang mau ikut Mayo, yang penakut tinggal aja di luar sendirian biar makin merinding. Sialan, nggak mungkin kita tinggalin dia sendirian. Ayo ikuti dia. Tapi kita seret dia keluar kalau udah 5 menit. Fajar, Vina, Intan, rapatkan barisan, jangan sampai ada yang mencar. Kok HP ku mati total ya? Padahal tadi baterainya masih 80%. Res, coba cek HP kamu. Sama, layar HP ku error. Kompas digitalnya muter-muter nggak karuan. Kayak kehilangan arah, sinyal langsung hilang total. Tanda silang semua. Tuh kan apa aku bilang, kita udah jalan maju dari tadi, tapi kenapa pohon beringin besar yang di sana itu kelihatan lagi? Kita muter-muter di tempat yang sama, kita tersesat. Tenang, jangan panik. Ini cuma karena kabutnya ketebalan. Jadi kita agak disorientasi arah aja. Kita cari jalan setapak yang tadi pasti ada di sekitar sini. Diam, tolong semuanya diam dulu, dengerin itu. Tuh, kalian denger kan? Suara apa itu? Kok kayak suara sesuatu yang melompat, jaraknya deket banget, kayak di belakang pohon itu. Bella, ini gara-gara kebodohan kamu. Sekarang kita harus lari, cari jalan keluar. Persetan sama dokumentasinya. Ayo cepetan jalan, jangan ada yang menengok ke belakang. Jalan sekarang. Ya ampun, ini serem banget. Reza, Fajar, berhenti. Tolong berhenti dulu. Kenapa Tan? Jangan bikin makin takut. Kita harus terus jalan biar nggak makin masuk ke dalam hutan. Itu, di balik pohon pinus yang ketiga, dari kanan ada yang berdiri putih tinggi. Mana? Nggak ada apa-apa, Tan. Cuma batang pohon ketutup, Kak. Astagfirullah, nggak mau di sini. Itu beneran pocong, demi Allah itu beneran. Itu orang iseng kan? Nggak mungkin itu beneran. Orang iseng nggak bakal punya muka kayak gitu, Bel. Lari, buruan lari. Jangan lihat ke belakang. Kita di mana ini? Tolong aku mau pulang. Tempat apa ini, Des? Kok ada perkampungan di tengah hutan lebat begini? Aku nggak tahu, Vin. Aku bener-bener nggak tahu. Map di HP mati, nggak ada petunjuk sama sekali. Ini pasti desa tua yang dibilang Pak Kades tadi siang. Desa Pocong. Tapi kenapa rumahnya masih utuh begini? Sepi banget, kayak kuburan. Perasaanku mulai nggak enak. Kita cari jalan keluar, mutar. Jangan lewat tengah desa ini. Ini salah aku. Maafin ini semua gara-gara aku yang keras kepala. Harusnya kita nggak lewat gerbang itu tadi. Sekarang kita harus gimana? Nggak ada gunanya nyesel sekarang, Bel. Yang penting kita cari tempat berlindung dulu. Kabutnya makin tebel, jarak pandangan kita makin habis. Kita nggak bakal bisa lihat jalan keluar kalau terus-terusan di luar ruangan kayak gini. Itu kenapa pintunya kebuka sendiri? Padahal nggak ada siapapun, nggak ada angin juga. Bella, Reza, Fajar, Intan, Vina. Ayo, pergi dari halaman ini. Mereka semua udah keluar dari dalam rumah. Ayo, cepet pindah. Kalian denger nggak? Tolong suruh suara-suara itu berhenti. Aku nggak kuat. Ada yang nangis di dalam sini, tepat di belakang kita. Vin, dengerin aku, lihat aku, fokus ke suara aku aja. Jangan dengerin suara yang lain. Kita aman di sini. Ini tempat ibadah. Tes, lihat pembatasnya kok kayak sendiri. Padahal pintu sama jendela udah ditutup rapat. Dia mau mendekat, wajahnya hancur. Dia ngeliatin kita. Keluar dari sini. Di sini makin gak aman. Ayo cepat. Ayo kita harus keluar dari hutan ini. Aku gak mau kita kejebak di sini terus. Gila, ini kuburan massal. Ini makam-makam yang dibilang Pak Kades. Jumlahnya banyak banget, Res. Kita malah masuk ke jantung kuburan mereka. Ayo bangun, Jar. Jangan diam di sini. Ayo jalan terus. Jangan sampai berhenti di area perkuburan ini. Udah, kita nggak bakal bisa pulang. Kita bakal mati di sini. Enggak, kita pasti bisa keluar. Fajar, pegang tangan Vina. Intan, kamu di sebelahku. Bella, cepet sini loh. Bella, mana? Bella, kamu kemana, Bel? Jangan pergi ke sana, Bella. Reza, kita harus tolongin Bella. Aku yakin dia kesana karena nggak sadar. Res, kita harus kejar Bella.
Bella, berhenti Bella, sadar, jangan ke tengah lapangan itu. Res, jangan maju lagi Res, lihatin tuh mereka semua ngeliatin Bella. Dingin, tolong, tempat ini dingin banget, Res. Wajar, tolong aku, badan aku nggak bisa digerakin. Kita harus gimana? Mereka makin dekat, muka mereka hancur semua, baunya busuk banget. Tolong siapapun tolong kita. Suara loncatannya keras banget di telingaku. Mereka marah, mereka nggak mau kita pergi dari sini hidup-hidup. Ampun, ampun, maafin aku nggak bakal sembuh lagi, ampun. Manusia bodoh, berani-beraninya kalian mengotori tempat ini dengan kesombongan kalian. Mbah, tolong kami Mbah, saya mohon dengan sangat. Teman kami hilaf, dia nggak tahu apa-apa. Tolong selamatin Bella, Mbah, bawa kami keluar dari sini. Anak muda itu sudah diperingatkan, papan larangan di gerbang depan, bukan pajangan. Tolong aku. Tanah ini adalah tanah kuburan terkutuk, tempat bernaungnya jiwa-jiwa tidak tenang. Kalian melanggar pantangan leluhur dengan melangkah gerbang itu setelah senja. Kami benar-benar minta maaf Mbak, kami cuma mau bikin video dokumenter, nggak ada niat buruk sama sekali. Tolong kasih kami kesempatan Mbak. Aturan leluhur tidak bisa ditawar begitu aja. Dengan kata maaf, darah harus dibayar darah, atau sesaji harus diletakkan di gerbang depan sebagai penebus kesalahan kalian. Tapi kita nggak bisa ninggalin Bella sendirian Mbak, tolong bantu kita. Selama warga di luar sana belum menyelesaikan ritual penyimbangan, tidak akan ada satupun dari kalian yang bakal bisa keluar dari desa pocong ini. Kalian akan selamanya menjadi bagian dari mereka. Wahai para danyang, para penjaga hutan utara Karanganyar, terimalah persembahan dari kami. Ampunilah kelalaian anak-anak kota yang tidak tahu adat dan tata krama ini. Jangan biarkan jiwa mereka tertahan di dalam, bersihkan jalan mereka. Biarkan mereka kembali ke dunia luar Roh Kudus. Roh leluhur, kembalilah ke tempat kalian. Nggak bisa, filenya rusak semua Res. Nggak ada satupun kabar desa yang semalam kesimpan. Videonya cuma isi rekaman kabut hitam pekat sama suara jedak-jeduk hantaman tanah yang keras banget. Udah Jar, nggak usah dipikirin soal video itu lagi. Yang penting kita semua bisa keluar dari sana hidup-hidup. Itu udah mukjizat luar biasa banget buat kita. Aku nggak bakal bisa lupa sama suara tangisan di musola itu sampai kapanpun. Kayaknya aku nggak bakal berani lagi main-main ke tempat terpencil kayak begini. Ini semua salahku, kalau aja aku nggak so tahu dan nggak ngeremehin omongan Pak Kades siang itu, kita nggak bakal ngalamin hal segila ini. Aku benar-benar minta maaf sama kalian semua. Aku kapok, aku nggak bakal pernah lagi sepelein sama adat atau kepercayaan dimanapun aku berada. Jadikan ini pelajaran hidup yang paling berharga buat adik-adik semua. Di dunia ini kita nggak hidup sendirian. Setiap tempat punya aturan, punya sejarah, dan punya batas yang harus dihormati. Mau itu masuk akal bagi kalian atau tidak. Setelah ini silakan langsung berbenah dan pulang ke kota. Mobil kalian udah datang, pulanglah. Sekali lagi kami mohon maaf Pak, kami sudah banyak merepotkan. Kami janji nggak akan mengulanginya lagi. Kami akan lebih menghargai setiap larangan di daerah tertentu. Iya, saya udah maafkan. Sekarang masuk dan pulang.